Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-ghaniyyul akram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu ilal arabi wal ajam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bihadihimul aqwa. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Yang saya hormati Ketua DKM Mushola Al-Akhyar Bapak Ihsan beserta jajaran pengurusnya. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 06 Bapak Yono. Yang saya hormati para asatiz, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semua, jamaah pengajian Mushola Al-Akhyar yang insya Allah pada pagi hari ini kita semua dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah. Pada pagi hari ini banyak sekali Allah melimpahkan nikmat kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan juga ribuan nikmat yang lainnya. Sehingga alhamdulillah berbekal dengan nikmat-nikmat tersebut pada pagi hari ini kita dapat berkumpul lagi di sini. Baru saja kita laksanakan sholat subuh secara berjamaah. Yang sekarang kita lanjutkan dengan mengikuti kegiatan rutin kita setiap hari Minggu, yaitu pengajian. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, sholat subuh kita, sholat sunnah kita, zikiran-zikiran kita, doa kita, semuanya diterima oleh Allah, semuanya diterima oleh Allah dan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kerabat-kerabatnya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, insya Allah termasuk kita sampai hari kiamat nanti. Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, hadirin sekalian yang saya hormati, seperti biasa setiap minggu keempat pengajian kita pelajarannya adalah tafsir. Untuk pagi hari ini surah yang akan diulas, yang akan dibahas adalah surah Al-Jumu'ah. Surah Al-Jumu'ah. Kalau kita lihat di urutan di Quran, surah Al-Jumu'ah ini urutan 62. Surah Al-Jumu'ah. Surah ini masuk dalam kategori Madaniyah. Jadi surah di Quran itu ada surah Makiyah, ada surah Madaniyah. Jadi kalau kita lihat Quran, ini nama surah nih. Atau biasanya di samping kiri atau kanan ada tulisannya tuh Madaniyah atau Makiyah. Ya. Makiyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang turun sebelum Nabi hijrah. Makiyah. Kalau Madaniyah, ayat-ayat Al-Quran yang turun setelah Nabi hijrah. Jadi garisnya kita bikin tuh hijrah Nabi nih. Ya. Ayat Quran yang turunnya di atas sebelum hijrah berarti Makiyah.
yang turunnya setelah hijrah berarti Madaniyah. Ya, jadi dilihat dari waktu turunnya itu surah ada Makkiyah, ada Madaniyah, nggak ada yang lain. Makkiyah, Madaniyah. Makkiyah sebelum Nabi hijrah, Madaniyah setelah Nabi hijrah. Nah ini surah Al-Jumu'ah masuk dalam kategori surah Madaniyah karena surah ini turun setelah Nabi hijrah. Surah ini turun ketika Nabi sudah berada di Madinah. Surah Al-Jumu'ah ini adalah surah yang rutin Nabi baca kalau lagi imam sholat Jumat. Jadi Nabi kalau imam sholat Jumat bacanya surah ini. Hadisnya saya baca ini. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi sholatil jumu'ati bi suratil jumu'ati wal munafiqin. Bahwasanya Rasulullah rutin senantiasa membaca kalau lagi sholat Jumat, rakaat yang pertama surah Al-Jumu'ah, rakaat yang kedua surah Al-Munafiqun. Ya. Di rakaat pertama Al-Jumu'ah, rakaat kedua Al-Munafiqun. Ini surah urutan nih. Ya. Al-Jumu'ah surah ke-62, Al-Munafiqun ke-63. Jadi harus itu bacanya tuh. Kalau imam Jumat sekarang kadang-kadang ngambil buntutnya aja dah. Surah Al-Jumu'ah dari ayat 9 dia baca. 3 ayat terakhir dia baca tuh. Izanu dialis sholati miyomil jumu'ati. Nanti yang rakaat kedua Al-Munafiqun buntutnya juga diambil. Ya ayyuhalladzina la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Padahal dulu Nabi bacanya surah Al-Jumu'ah full. Surah Al-Munafiqun full. Kalau kita sekarang begitu diprotes sama jamaah. Lama banget nih sholat Jumat. Kemarin tuh sholat Jumat sampai jam berapa tuh? Hampir jam 1 kurang 15. Pas saya pulang jamaah di belakang ada yang marah-marah. Itu DKM kasih tahu harusnya tuh ya, sholat Jumat jangan sampai lewat dari 12:30. Lamaan emang khotibnya. Jadi Nabi rutin kalau imam sholat Jumat surah ayat rakaat pertama baca surah Al-Jumu'ah, rakaat yang kedua baca surah Al-Munafiqun. Apakah cuman itu? Kagak. Ada lagi di hadis yang lain. Anin Nu'man bin Bashir. Riwayat dari Nu'man bin Bashir, kana yaqra'u fil idaini wa fil jumu'ati. Senantiasa Rasulullah kalau sholat Id, Idul Adha dan Idul Fitri dan juga sholat Jumu'ah, apa yang Rasulullah baca? Sabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka hadisul ghasyiyah. Itu pilihan keduanya tuh. Ya. Jadi Nabi kalau sholat Jumat atau sholat Idul Fitri dan Idul Adha, ya, itu Rasulullah baca rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat yang kedua hal ataka hadisul ghasyiyah. Jadi kalau imamnya nggak hafal Al-Jumu'ah ame Al-Munafiqun, ya pilih ini alternatif kedua. Dan ini Nabi sering juga baca. Ya. Jadi rakaat pertama bacanya Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat yang kedua bacanya hal ataka hadisul ghasyiyah. Dulu di Jakarta waktu saya masih kecil, kalau Jumat emang pada ini bacanya nih, ya. Sabbihis dengan hal ataka, itu pasangannya tuh. Salat Id itu juga yang dia baca. Kenapa? Lah emang hadisnya begini. Nabi rutin melakukannya ini. Rakaat yang pertama sabbihis, rakaat yang kedua hal ataka hadisul ghasyiyah. Makanya dulu orang tuh kalau ada khotib yang baru tuh suka ditanya dulu sama kiainya. Apal sabbihis enggak? Apal Pak Kiai? Apal hal ataka? Apal pakai ya udah jadi khotib. Ya, karena bacanya itu sabbihis dengan hal ataka. Kalau kita sih zaman sekarang rakaat pertama masih baca sabbihis, tapi kadang-kadang rakaat keduanya bacanya wadduha, bacanya alam asyra. Sebetulnya sunnahnya ini nih, ya.
sabihis dan hal ataka hadisul ghosiyah kalau imam sholat Jumat. Jadi alternatif pertama, Nabi baca surah Jumu'ah dan surah Al-Munafikun. Alternatif kedua, Nabi baca sabihis dan juga hal ataka hadisul ghosiyah. Sabihis sama hal ataka, banyakan mana? Surahnya panjangan mana kira-kira? Sabihis sama hal ataka. Panjangan hal ataka. Hal ataka 26 ayat. Ya. Sabihis 19 ayat. Barisnya juga kalau saya lihat di Quran panjangan hal ataka. Surah Al-Jumu'ah sama surah Al-Munafikun. Panjangan mana? Panjangan Al-Munafikun. Surah Al-Jumu'ah 11 ayat. Surah Al-Munafikun sama 11 ayat, tapi barisnya lebih banyak. Itu menandakan walaupun biasanya kalau imam itu rakaat pertama surahnya lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Itu umumnya gitu kan, ya. Rakaat pertama lebih panjang dari rakaat yang kedua. Kalau rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat keduanya lebih pendek dari itu. Qul huwallahu ahad misalnya. Atau tabat syada. Ya. Tapi kalau sekali-kali ternyata imamnya panjangan rakaat yang kedua, jangan disalahin. Ya. Karena ternyata Nabi ini kan sabihis sama hal ataka panjangan hal ataka. Panjangan rakaat kedua. Ya. Surah Al-Jumu'ah sama Al-Munafikun, lah panjangan Al-Munafikun. Ya. Jadi kalau sekali-kali imamnya ternyata panjangan surahnya baca rakaat yang kedua, kita makmum jangan salahin. Imamnya nggak ngerti tuh. Harusnya rakaat pertama surahnya lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Betul. Umumnya begitu memang umumnya. Ya. Tapi kalau sekali-kali nih, ya, misalkan rakaat yang pertama dia baca di ila Quraisy. Rakaat yang kedua dia baca Ar-Aital. Nah kan panjangan Ar-Aital ameli ila Quraisy. Ya nggak apa-apa kalau cuma sekali-sekali mah. Ya. Asal jangan bedanya itu terlalu jomplang antara rakaat pertama dengan rakaat yang kedua. Rakaat yang pertama misalkan dia baca iza jaa nasrullahi wal fath. Rakaat yang kedua dia baca lebih panjang dari itu, waduh misalnya jomplang tuh, terlalu jomplang. Tapi kalau selisihnya beda-beda dikit nggak apa-apa. Rakaat pertama surahnya lebih pendek daripada rakaat yang kedua. Jadi itu sekilas tentang penamaan tentang surah Al-Jumu'ah. Fadilah daripada surah Al-Jumu'ah, ini surah sering dibaca oleh Rasulullah SAW. Yang akan kita bahas adalah ayat 9 sampai 11. Nanti sedapatnya aja berapa nih sampai ayat berapa. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ta'ala ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, iza nudiya lis-shalah, apabila dipanggil untuk sholat. Nudiya dipanggil. Nudiya itu ambilannya dari kata-kata nida. Nida itu artinya manggil dengan suara nyaring. Nida itu. Jadi nudiya lis-shalah apabila dipanggil untuk sholat. Apa panggilan sholat? Ya azan. Iza nudiya lis-shalah mi yaumil jumu'ah. Apabila azan untuk melaksanakan sholat Jumat sudah dikumandangkan, dipanggil azan sholat Jumat. Jadi azan itu adalah panggilan orang untuk sholat. Azan itu bukan untuk menunjukkan masuk waktu. Bukan. Kadang-kadang orang kita salah paham. Dikata azan itu nunjukin masuk waktu. Bukan. Belum lama tuh ada polemik tuh terkait azan. Ya, karena
pengeras suara gitu kan, speaker, mungkin ada beberapa orang terganggu. Mereka bilang azan pakai speaker itu udah nggak perlu. Kenapa? Sekarang udah zaman handphone. Nggak usah dikasih tahu azan masuk waktu juga orang udah bisa ngeliat handphone. Oh, udah waktu nih. Ini buat apa lagi? Ini belum lama nih, ya polemik tuh masalah speaker masjid, masalah azan katanya terlalu sering sehari. Nah itu salah memahami itu. Jadi disangka azan itu untuk menunjukkan masuk waktu, bukan. Azan itu gunanya buat manggil orang supaya datang ke mana? Datang ke masjid, datang ke musola. Orang dipanggil buat sholat jamaah. Makanya ada hayya 'alas sholat. Mari kita sholat. Lah kalau kagak pakai speaker gimana manggilnya? Kalau buat tahu masuknya waktu sholat, itu Nabi mengajarkan ya bukan azan, bukan. Tapi ngelihat apa? Ngelihat alam, matahari, ngelihat bayangan. Kalau bayangannya udah bergeser, masuk waktu zuhur. Gitu. Kalau bayangannya udah 2 kali lipat dari objeknya, berarti masuk waktu asar. Berarti untuk mengetahui waktu sholat, ya pakai alam begitu ya. Kalau subuh berarti fajar shodiq ngelihatnya, ya. Maghrib awan merahnya udah hilang, masuk waktu isya gitu. Itu buat mengetahui waktu sholat, ya. Jadi bukan azan itu bukan azan itu gunanya buat manggil orang untuk kemana? Untuk ke masjid. Ya, jadi perlu pakai speaker dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, dipanggil ke masjid, ya. Jadi di sini iza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati. Apabila dikumandangkan azan mi yaumil jumu'ati pada hari Jumat. Jumu'ah. Nama hari Jumu'ah. Ini Jumu'ah kata-katanya bisa dibaca 3. Mimnya bisa kita baca dhammah, mimnya kita bisa baca fathah, mimnya bisa kita baca sukun. Jadi Jumu'ah, Juma'ah, Jum'ah. 3. Jumu'ah, Juma'ah, Jum'ah. Ini lughahnya ada 3 terkait kata-kata Jumat. Kalau kita sekarang nyebutnya Jumat. Kalau orang dulu masih ada tuh nyebutnya hari apa nih? Hari Jumat. Jika nyebut hari apa nih? Hari Jumat ya, hari Jumat. Enggak emang bener, emang lughahnya begitu. Jadi bisa Jumu'ah, Juma'ah, Jum'ah. Ada 3 lughah. Dari 3 lughah itu yang paling fasih, yang paling bagus dan paling masyhur adalah mimnya dhammah, Jumu'ah, ya, Jumu'ah. Jadi di Quran kan juga bacanya iza nudiya lis-shalah mi yaumil jumu'ah. Mimnya diapain? Mimnya didomahi. Tetapi sebetulnya dalam bahasa Arab kata-kata Jum'ah itu lughahnya bisa 3. Iza nudiya lis-shalah mi yaumil jumu'ah. Apabila dikumandangkan azan untuk sholat pada hari Jumat, pada hari Jumat. Jumat ini dinamain Jumat ambilannya dari jamaah. Jamaah artinya berkumpul. Jadi kenapa dinamain hari Jumat? Karena orang-orang pada hari Jumat pada ngapain? Nah, pada kumpul. Dulu zaman-zaman Quraisy, ini hari namanya bukan Jumat. Ini hari namanya hari Arubah. Jadi nama harinya Arubah, lalu diubah. Nah, harinya menjadi apa? Hari Jumat. Jadi sebetulnya hari Isnain, Sulasa, Arbi'a. Bahasa sekarang itu di waktu zaman Quraisy itu ada namanya semua tuh. Awal, Ahwan, Dubar, Jubar, Mu'nis, Arubah, Syiar. Hari-hari yang zaman dulu, zaman jahiliyah tuh. Lalu seiring berjalannya waktu berubah menjadi Isnain, Sulasa, Arbi'a. Ya termasuk hari Jumu'ah. Ya, orang dulu orang jahiliyah nyebutnya hari Arubah. Lalu pas zaman Islam nama hari Arubah diganti namanya menjadi hari
menjadi hari Jumat. Hari Jumat ini merupakan Id mingguan bagi orang Islam. Jadi hari raya ada yang sifatnya tahunan, Idul Adha, Idul Fitri. Hari raya ada juga yang sifatnya mingguan. Apa? Ya, hari Jumat. Hari Jumat itu hari raya juga tuh buat apa? Buat orang Islam. Ya, artinya ya kita besarkan hari apa? Hari Jumat. Orang Yahudi hari Sabtu. Orang Nasoro hari Minggu. Ya, orang Islam membesarkan juga hari apa? Hari Jumat. Jadi dia hari raya yang sifatnya itu usbu'i, mingguan. Di sini akan saya bacakan hadis-hadis yang menunjukkan fadilah daripada hari Jumat. Meriwayatkan oleh Imam Malik fil Muwatta dalam kitab Muwatta an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala khairu yaumin tola'at alaihi syamsu yaumul jumu'ati. Sebaik-baik hari yang ada matahari terbit adalah hari Jumat. Jadi hari yang paling baik adalah hari Jumat. Kenapa hari yang paling baik adalah hari Jumat? Fihi khuliqa Adamu. Pada hari Jumat Nabi Adam diciptakan. Nabi Adam diciptakan hari Jumat. Gak tahu kalau dulu ngitungnya gimana. Belum ada di dunia, masih ada di alam mana tuh, ya. Tahunya itu hari Jumat, ya walau alam lah. Tapi ini informasi disampaikan oleh Rasulullah. Ini ada dalam Muwatta Imam Malik. Ya. Jadi Nabi Adam diciptakan hari Jumat. Nikmat, ya tentu nikmat. Karena Nabi Adam adalah Abul Bashar, orang tua kita, kakek kita. Wa fihi uhbita minal jannati. Dan pada hari Jumat Nabi Adam diturunkan dari surga. Turun surga. Hari Jumat diturunkan dari surga. Itu nikmat, nah nikmat. Kalau Nabi Adam nggak diturunin dari surga, kita kagak ada di sini. Karena manusia beranak pinak, beranak cucu adanya di mana? Nah, di bumi. Jadi ketika Nabi Adam diturunkan ke dunia, itulah dimulai kehidupan daripada manusia. Mulai punya anak. Di surga Nabi Adam nggak bisa punya anak. Jadi itu nikmat tuh Nabi Adam diturunkan dari surga. Ya, karena itulah kita sekarang jadi bisa ada. Gitu. Ya. Wapihi tiba alaihi, dan pada hari Jumat Nabi Adam diterima taubatnya. Wapihi mata, dan pada hari Jumat Nabi Adam meninggal. Wapihi taqumus sa'atu, dan pada hari Jumat kiamat akan terjadi. Jadi Nabi informasikan kiamat terjadi pada hari Jumat. Kalau gitu udah ketahuan dong kiamat kapan. Nah, kan Jumat kagak ketahuan, Jumat kapan? Kagak ketahuan. Dan kita itu jangan menganggap bahwa hitungan hari itu waktu normal kayak begini aja. Kagak. 24 jam aja setiap hari, kagak. Nanti menjelang kiamat hari-hari itu waktu-waktu itu udah gak normal. Ada di hadis di Sahih Muslim, Dajjal turun. Dajjal turun. Kata Nabi apa? Sahabat nanya, ya Rasulullah, itu Dajjal di dunia berapa lama sih? Dia turun, terus di dunia tuh dia bikin kekacauan berapa lama? Kata Nabi, arba'una yauman. 40 hari. 40 hari cepat. 40 hari. Tapi lanjutannya, kata Nabi, satu hari ada yang lamanya sama kayak setahun. Berarti satu hari lamanya kayak berapa? Kayak setahun. Berarti kan hitungan hari udah kagak normal. Udah nggak 24 jam. Karena satu hari ternyata lamanya tuh sama dengan 365 hari. Itu pas turunnya Dajjal tuh. Ya, jadi 40 hari kata Nabi. Tapi jangan dihitung 40 hari berarti 40 kali 24. Karena ada satu hari umurnya itu 365 hari. Terus ada satu hari umurnya 30 hari. Sebulan. Berarti ada yang satu hari hitungannya setahun,
Ada yang satu hari hitungannya sebulan. Lalu kata Nabi lagi, ada yang satu hari hitungannya 1 minggu. Waktunya tuh. Sisanya 37 hari, nah itu normal. 24 jam. Tapi 3 hari yang pertama Dajjal turun itu kagak normal. Berarti kalau kita hitung-hitung lah 365 tambah berapa tuh? Tambah 30, tambah 7 hari, tambah 37 hari, ya 400 harian berarti Dajjal 429 hari. Dajjal bikin kekacauan di mana? Di dunia. Nah, itu kan berarti dari hadis itu kita ambil kesimpulan kalau hari-hari itu jangan kalian duga ya normal aja begini 24 jam terus. Karena itu hadis ada di Sahih Muslim. Sampai sahabat nanya, ya Rasulullah, itu kalau satu hari ukurannya kayak setahun, terus kita sholatnya gimana? Ya kan? Ya kan kita sholat kan sehari 24 jam 5 waktu. Nah ini sekarang satu hari hitungannya kayak 365 hari. Apa kata Rasulullah? Ya sholatnya jangan cuma 5 waktu. Berarti kamu hitung-hitung aja. Ya, kalau normalnya 24 hari, berarti itu kira-kira aja 365 hari ya berapa kali sholat di situ. Jadi bukan berarti nanti setahun jadi sholatnya cuma 5 waktu lah, enak banget kalau begitu. Ya. Jadi hari-hari ini nggak bakal senormal itu. Ya. Jadi di sini Rasulullah menyampaikan kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Wa ma min dabbatin, dan tidaklah binatang-binatang yang ada di bumi illa wahya musikhatun yaumal jumu'ati, kecuali binatang-binatang itu pada siap siaga pada hari Jumat. Min hina tusbihu hatta tatlu asyamsu, dari sejak terbitnya fajar sampai terbit matahari. Syafaqon minas saati, karena takut daripada hari kiamat. Jadi binatang-binatang dari subuh sampai terbit fajar pada was-was. Ini kiamat apa kagak nih? Kalau hari Jumat. Kenapa batasannya sampai terbit matahari? Karena di situ baru ketahuan kiamat apa kagak. Kalau matahari masih terbit dari timur, berarti nggak kiamat. Tapi kalau matahari terbitnya dari barat, baru kiamat. Sekarang kita belum mikir lah gimana matahari bisa terbit dari barat. Tapi para ilmuwan ini sekarang ini udah mulai bikin teori juga loh. Kalau suatu saat matahari bakalan terbit dari mana? Dari barat. Ilmuwan-ilmuwan barat begitu. Sudah ada tuh beritanya saya baca gitu. Jadi udah mulai ada prediksi juga. Maksudnya ada kemungkinan gitu secara logika. Suatu saat matahari bakal terbit dari mana? Suatu saat matahari bakal terbit dari mana? Ya apa dunianya udah makin cepat berputar atau gimana? Ya. Jadi binatang pada was-was kalau Jumat pagi. Ini matahari terbit dari barat apa kagak? Tapi manusia kagak. Ya, kata Nabi, illal insa wal jinna, kecuali manusia dan jin. Mereka enggak mengalami fenomena seperti apa yang dialami oleh binatang. Wa fihi sa'atun la yusadifuha abdun muslimun wa huwa yusolli yas'alullaha syai'an illa a'tahu iyyahu. Dan pada hari Jumat ada satu saat, ada satu waktu di mana kalau orang Islam berdoa di waktu itu pasti Allah akan ijabah doanya. Ya. Jadi ada waktu makbul buat doa, waktu mustajab buat doa di hari Jumat. Kapan? Ya nggak tahu, ya nggak disebutin nama Nabi waktunya kapan. Yang pasti adanya hari Jumat. Dan hari Jumat itu hitungannya berarti dari subuh sampai maghrib. Malamnya kagak, dari subuh sampai maghrib. Jadi di situ kita banyak-banyak doa dah. Mudah-mudahan doa kita lagi pas-pasan gitu, pas-pasan dengan waktu yang mustajab itu. Ya. Tapi waktunya kapan nggak disebutin sama Nabi. Ada memang di kitab-kitab ulama-ulama ngasih dugaan. Gitu. Ada ulama yang bilang ketika khotib jalan naik ke mimbar, hanya doa. Ada lagi yang bilang ketika khotib lagi duduk di antara dua khutbah. Khutbah pertama duduk, misalkan Bilal, Allahumma sholli gitu kan dia. Atau orang pada doa tuh. Karena harapannya itu waktu yang mustajab.
Ada lagi yang bilang waktu mustajab itu habis asar. Pokoknya habis asar sampai maghrib. Atau di situ banyak-banyak doa. Jadi keutamaan daripada hari Jumat salah satunya adalah di hari Jumat ada satu waktu di mana kalau kita doa di waktu itu, doa kita pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalagi yang dianjurkan untuk dikerjakan pada waktu hari Jumat? Di sini ada hadis yang mengatakan Rasulullah mengucapkan fa'aksiru alayya minas shalah fihi. Hari Jumat banyak-banyak baca salawat. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Karena salawat kalian akan diperlihatkan kepadaku, dibawain kepada Nabi. Nah, ini umatnya salawat si anu. Ya. Sahabat nanya, ya Rasulullah, kaifa tu'radu sholatuna alaika wa qad aramta. Ya Rasulullah, kalau kamu sudah meninggal, emang bisa tuh sholawat dipamerin kepada kamu? Ya. Udah meninggal kan jasad udah hancur di tanah. Ya gimana tuh sholawat yang dibacain bisa diperlihatkan kepada kamu? Apa jawab Rasulullah? Inna Allah azza wa jalla harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Bahwasanya Allah mengharamkan tanah makan jasadnya para nabi. Jadi para nabi jasadnya walaupun dikubur ya kagak hancur. Karena Allah sudah haramkan tanah untuk memakan jasad para anbiya. Ya. Ada lagi saya baca di sana kalau para nabi itu di kuburan 40 hari. Habis itu nggak tahu udah di alam mana. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah Mi'raj, naik ke langit. Lalu di langit dia ketemu siapa? Nabi Musa. Ketemu Nabi Ibrahim. Ketemu Nabi Yusuf. Ketemu Nabi Adam. Itu siapa yang ditemuin nama Nabi? Nabi Adam ruhnya saja, apa yang mau fisik-fisiknya kayak begini? Fisik-fisiknya. Nabi Yusuf yang ditemuin nama Nabi. Nabi Yusuf apa ruhnya doang yang di langit apa sama fisik-fisiknya? Fisik-fisik. Orang Nabi bisa nilai kok pas dilihat Nabi Yusuf. Nah, Nabi bilang tuh, setengah kegantengan orang dunia udah diambil sama siapa? Sama Nabi Yusuf. Nah, berarti kan fisiknya kelihatan. Nabi Ibrahim kelihatan. Berarti memang Rasul-Rasul itu ya kagak hancur dimakan apa? Kagak hancur dimakan tanah. Jangankan para Rasul, para Nabi. Syuhada aja kagak rusak, kagak hancur. Syuhada perang Uhud. Ya kalau kita umroh atau haji tuh diajak ziarah ke Jabal Uhud. Ada kuburan syuhada 70 kuburan. Itu kuburan pernah kebanjiran. Dan pas kebanjiran karena itu pasir kan pada ngangkat. Itu jenazahnya pada kelihatan. Jadi dilakukan penguburan ulang. Nah, itu Hamzah darahnya masih ngucur masih begitu. Hamzah. Itu kejadiannya udah lama dari sejak perang Uhud. Berarti ya syuhada itu tetap masih hidup, mereka kagak mati. Darah masih ngucur ya Allah. Bukannya fisiknya masih awet lagi, kagak, darahnya masih apa? Masih ngucur. Jadi kena banjir kuburannya pada keangkat. Terus kalau nggak salah dia pernah 2 kali digali ulang tuh, yang kuburan Uhud itu. Kena proyek air lah pada zaman Khalifah Umayyah. Nah, itu sama pas digali masih gitu-gitu juga. Masih pada awet. Jadi di sini Rasulullah meminta kita pada hari Jumat untuk memperbanyak baca sholawat. Jadi itulah sekilas tentang keutamaan-keutamaan fadilah daripada hari Jumat. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, iza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah, apabila dikumandangkan azan untuk sholat Jumat, apa yang diperintahkan kepada kita? Pas'au ila zikrillah. Pas'au ila zikrillah. Maka jalanlah kalian, berangkatlah kalian
dengan hati yang kuat, dengan semangat ila zikrillah untuk menuju zikir kepada Allah. Jadi diperintahkan pas'au, berangkat. Udah dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berangkat. Berangkat kemana? Berangkat ke masjid. Pas'au. Pas'au itu sa'a. Ambilannya dari sa'i. Kalau yang udah pernah umroh atau haji pasti tahu yang namanya sa'i. Sa'i itu apa sih? Sa'i itu jalan tapi agak cepet gitu loh. Sa'i. Jadi agak beda. Kita kalau tawaf jalan mungkin santai. Tapi kalau sa'i itu sebetulnya kita jalannya jangan santai harusnya. Jalannya tuh agak apa tuh? Agak semangat gitu jalannya agak karena namanya sa'i. Ya, jadi sa'i itu jalan cepet. Kalau orang luar negeri kan gitu, kalau sa'i semangat banget. Karena memang sa'i itu artinya jalan cepet. Nah berarti di sini kita disuruh pas'au. Kalau azan Jumat kita disuruh azan jalan cepet-cepet dong. Oh kagak. Karena dalam hadis Nabi ngelarang begitu. Ya, kita kalau mau sholat jalannya buru-buru, jangan kata Nabi. Ya. Apa di sana hadisnya? Iza uqimatis sholat, kalau sholat sudah diikomatkan, fala ta'tuha wa antum tas'auna. Maka kalian jangan datang di masjid, jangan datang ke masjid dalam keadaan sambil setengah lari. Takut ketinggalan. Imamnya udah baca surah nih, masih di rumah. Ada takut ketinggalan, jalannya apa tuh? Wah, setengah lari, itu Nabi larang tuh. Ya. Jadi kata Nabi, fala ta'tuna, kalian jangan datang ke masjid wa antum tas'auna, tapi sambil setengah berlari. Wa'tuha wa antum tamshuna. Tetap datang ke masjid tapi jalannya biasa aja. Bukan jalannya tambah santai, enggak, jalannya biasa aja. Jangan lari. Wa alaikum as-sakinatu, datanglah ke masjid dengan tenang. Fama adraktum fasallu. Dapatnya imam lagi ngapain, ya udah ikutin sholat. Wa ma fatakum fa'atimu. Nanti kalau emang ketinggalan kurang ya tinggal sempurnain. Atau istilahnya masbu. Gitu. Jadi kita jangan lari, jangan. Kadang-kadang kita orang ada lari. Karena kalau lari pas kita Allahu Akbar. Ngos-ngosan apa sih? Capek. Jadi konsentrasi sholatnya kurang. Jadi kata Nabi, jalan aja santai. Jangan santai, jalan dah bawahnya. Ini kalau orang Indonesia jalannya santai memang, santai. Coba lihat dah kalau kita kalau lagi haji orang luar negeri jalannya dah. Saya kalau di Hong Kong, teman saya ke Hong Kong dia heran. Lihat orang tuh jalan, Masya Allah, cepet-cepet banget. Jadi kita jalan santai kalau jalan. Ya, jadi maksudnya jalan jangan terlalu santai juga, jalan biasa aja jalan. Imam dapatnya apa? Nah, kita ikut sholat. Kurangnya berapa? Kita sempurnain. Ya, itu namanya makmum masbuk. Dulu zaman Nabi sempat masbuk itu belum diatur. Jadi sahabat kalau ketinggalan sholat, Rasulullah salam, diikutan aja salam. Karena belum ada aturannya. Belum ada aturan masbuk. Ini awal-awal dulu di Madinah. Belum ada aturan masbuk. Jadi sahabat sholat ikutnya seapa ya segitu udah. Ini sholat zuhur ikutnya pas rakaat ketiga. Pas Rasulullah salam, ya udah salam aja. Enggak nambahin dua kagak. Ya. Sampai ada satu kejadian Mu'az bin Jabal telat sholat. Nah pas Nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mu'az bangun, dia nambahin. Kurangnya berapa? Rasulullah ngeliatin. Mu'az sudah kelar, Nabi bilang ke sahabatnya, ini Mu'az sudah mencontohkan. Jadi kalau kamu sholat kurang, sempurnain, ikutin seperti apa yang dilakuin sama siapa? Sama Mu'az. Baru ada tuh aturan apa tuh? Aturan sholat kalau masbuk. Jadi kalau kurangnya berapa, tambahin. Nah, ini hadis ini juga bisa menjadi petunjuk kalau memang ada istilah makmum itu masbuk. Jadi diminta pamsu, berjalanlah kalian, ya, tapi tetap dengan tenang, dengan penuh semangat. Pas'au, sa'i,
jalan kaki. Ini menunjukkan kita kalau Jumatan lebih afdol jalan kaki daripada naik motor. Karena pas au tuh jalan kaki. Ini banyak loh orang pakai ayat ini buat argumen gitu. Sholat naik motor, sholat Jumat jalan kaki dong. Kan di Quran pas au tuh jalan kaki. Emang afdolan jalan kaki. Artinya apa? Kita kalau disuruh sholat Jumat jalan kaki, jangan cari masjid yang jauh-jauh. Masjid yang dekat aja. Sholat Jumat nyari masjid yang masjid yang di depan mata dilewatin. Di masjid yang dekat rumah masing-masing. Makanya pas au disuruhnya jalan kaki. Kecuali kalau masjidnya jaraknya sama kali. Masjid ada dua, masjid yang situ, tapi masjid yang situ. Jaraknya sama. Yang mana yang kita pilih? Yang jamaahnya banyakan. Banyakan di sana jamaahnya. Bukan yang sepi malah biar kita nambahin. Ini posisi kita soalnya tengah-tengah. Di sana dekat, di sana jaraknya 200 meter, sana 200 meter misalkan gitu kurang lebih. Ambil yang jamaahnya banyakkan. Oh jamaahnya sama, di sana banyak, sama. Mana yang kita ambil? Mana masjid yang duluan dibikinnya? Oh duluan itu lebih tua tuh. Gitu. Ya. Jadi intinya ada kata-kata pas'au berarti kita lebih afdol sholat Jumat jalan kaki. Itu kata yang jalan kaki. Kalau naik motor beda lagi ngomongnya. Kagak, afdolan naik motor dong. Emang kenapa kok? Cakupan naik motor. Kalau jalan kaki kan langkahnya begitu tuh. Tuh. Ada jalanan yang nggak diinjek. Coba kalau naik motor, nah semuanya kelindes. Berarti pahalanya banyak kan naik motor. Itu kata naik motor. Ya. Jadi pas'au. Berjalanlah kalian, berangkatlah kalian ila zikrillah. Untuk menghadiri zikrillah. Untuk menghadiri mengingat kepada Allah. Apa itu zikrillah? Apa itu mengingat kepada Allah? Yaitu sholat Jumat dan juga khutbahnya. Zikrillah. Jadi karena dalam khutbah kita diingat-ingatkan kembali dengan ajaran-ajaran Islam, maka disebut zikrillah. Sholat kita banyak mengingat kepada Allah, makanya disebut apa? Disebut zikrillah. Begitu. Makanya kenapa Rasulullah suka bacanya sabihis dengan hal ataka? Karena di dua surah itu ada kata-kata azakir. Innama anta muzakkir. Lasta alaihim bimusaytir. Sama di surah sabihis kan juga ada azakir. Jadi kalau kita teliti gitu, kenapa Nabi di sholat ini bacanya surah ini, pasti kita akan menemukan relevansi hubungan. Nabi Jumat pagi baca surah Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah. Surah As-Sajdah. Itu kalau dibahas ada tuh hubungan antara Jumat pagi dengan surah Alif Lam Mim Tanzil. Ya. Jadi zikrillah di sini adalah sholat Jumat dan juga khutbahnya. Kita disuruh datang khutbah dan sholat Jumat. Semakin pagi kita datang ke masjid, ganjarannya juga akan semakin apa? Akan semakin besar. Jadi kalau bisa jangan pas dengar azan baru berangkat kemana? Ke masjid. Walaupun di Quran perintahnya begitu. Kalau azan dikumandangkan, pas'au ila zikrillah. Kalian berangkatlah ke masjid. Tapi lebih afdol sebelum azan kita sudah berada di mana? Sudah berada di masjid. Semakin pagi kita berada di masjid, pahalanya semakin apa? Semakin besar. Ada di hadis Nabi Rasulullah bersabda, "Man igtasala yaumal jumu'ati guslal jum'ati." Siapa yang pada hari Jumat dia mandi sunnah Jumat. Jadi maksudnya nih, ya. Siapa yang pada hari Jumat mandi sunnah Jumat. Bukan mandi karena pengen berangkat ke kantor, bukan. Karena mandi pengen kerja, bukan. Tapi mandinya memang sunnah hari Jumat. Kan mandi bentuknya sama. Terus gimana? Ya niatnya yang bikin beda. Niat bikin beda. Makanya kalau kita mau kerja kantor, kan di kantor nggak mungkin kita mandi Jumat.
Mandinya ya pagi itu, ya udah niat Jumatnya di situ. Niat mandi apanya? Niat mandi Jumat. Saya mandi sunnah Jumat karena Allah, dapat pahala. Ya. Tapi kalau emang kita niatnya cuma pengen mandinya buat kerja kantor, ya udah kagak dapat hitungan sunnah mandi apa? Mandi Jumat. Tapi buat yang kita yang udah pensiun, yang udah ke kantor, ya bagusnya mandi Jumatnya nanti pas mau ngapain? Pas mau berangkat ke masjid. Nah, baru mandi Jumat. Ya. Mandi sunnah sholat Jumat itu cuma disunahkan buat orang yang mau menghadiri sholat Jumat. Ibu-ibu sholat Jumat enggak? Kan enggak. Ya, enggak wajib. Walaupun kalau sholat Jumat nggak apa-apa, nggak perlu sholat zuhur lagi. Di Masjidil Haram pada sholat Jumat, ibu-ibu di Istiqlal pada sholat Jumat, nggak apa-apa. Emang kalau di kita tempatnya nggak cukup biasanya. Jadi ibu-ibu nggak wajib sholat Jumat. Berarti sunnah mandi Jumat nggak? Nggak sunnah. Karena kagak datang ke masjid. Jadi yang disunnahkan mandi sholat Jumat itu liha diriha, buat orang yang menghadiri apa? Yang menghadiri sholat Jumat. Oleh karena itu kesunahan mandi Jumat ketutup waktunya. Kalau sholat Jumatnya udah selesai. Jam 2 siang dia mandi. Niatnya mandi sholat Jumat. Udah nggak bisa. Karena sholat Jumatnya udah bubar. Beda sama mandi sunnah sholat hari raya. Beda. Mandi sunnah sholat hari raya itu disunahkan mandi bukan karena sholat id. Bukan. Tapi karena hari rayanya. Nah itu bedanya tuh. Antara mandi sunnah sholat id dengan mandi sunnah sholat Jumat. Jadi mandi sunnah sholat Jumat itu disunahkan karena sholat Jumat. Tapi kalau mandi sunnah hari raya itu disunahkan karena itu adalah hari raya. Bukan karena sholatnya. Gitu ya. Jadi artinya buat orang yang nggak datang sholat id karena ada halangan, tetap disunahin ngapain? Mandi. Gitu. Atau ternyata orang ada kagak sholat id, bapak-bapak kesiangan sholat id, nggak datang sholat id, malamnya takbiran sampai jam 3. Paginya ngantuk, nggak sholat id, bangun ya 12 jam 9. Nggak apa-apa, mandi, tetap mandi apa tuh? Mandi sunnah hari raya, nggak apa-apa. Walaupun sholat idnya udah kelar, nggak apa-apa. Karena mandi sholat sunnah id itu bukan karena sholatnya, bukan, tapi karena itu adalah hari raya. Jadi waktunya terus sampai maghrib. Waktunya tuh, waktu kesunahan mandi sunnah hari raya. Hitungannya juga bukan dari subuh, bukan. Hitungannya bahkan dari tengah malam. Jadi kalau dia mau mandi jam 4 malam, dia belum subuh nih. Udah mandi sunnah hari raya. Itu udah dapat pahala sunnah. Udah. Ya. Karena kan zaman Nabi orang dari jauh-jauh. Orang berangkat mau sholat id bareng Nabi dari jam berapa berangkatnya. Orang berangkat dari jam 3 malam. Ada yang berangkat jam 2 malam. Begitu. Jadi dia udah mandi di sana. Masa mandi di Masjid Nabawi lah, dari mana masjidnya, dari airnya dari mana. Ya. Tapi kalau sholat Jumat, kalau mandi sunnah Jumat itu batasannya memang dari subuh sampai sholat Jumatnya kelar. Sholat Jumatnya kelar ya, udah nggak ada lagi kesunahan mandi Jumat. Dan itu pun buat orang-orang yang menghadirinya. Kita lagi musafir, nggak wajib Jumatan, jadi kita nggak sunnah mandi Jumat. Gitu. Ya. Jadi kata Nabi di sini, siapa yang pada hari Jumat dia mandi sunnah Jumat. Sumaroha fi sa'atil ula. Kemudian dia berjalan ke masjid pada saat yang pertama. Faka'annama qarraba badanatan. Maka seakan-akan dia itu berkurban unta. Pahalanya itu. Jadi kita datang ke masjid kalau hari Jumat fi sa'atil ula. Pada saat yang pertama kita seperti korban apa? Korban unta. Ya, unta mahal banget kali harganya. Wa man roha fi sa'ati saniyati faka'annama qarraba baqaratan. Siapa yang berangkat ke masjid pada saat yang kedua, maka dia seperti korban sapi. Wa man roha fi sa'ati sadisati faka'annama qarraba kabshan akrona. Siapa yang datangnya pada saat yang ketiga, maka dia seperti korban kambing.
Wa man roha fi sa'ati rabi'ati faka'annama qarraba dajajatan. Siapa yang datang di saat yang keempat maka dia seperti korban ayam. Wa man roha fi sa'atil khamisati faka'annama qarraba baydatan. Siapa yang datangnya pada saat yang kelima maka dia seperti korban telur. jadi tingkat tuh, ya. Dari unta, sapi, kambing, ya terus ayam, ya. Berarti kita datang ke masjid yang pertama kali? Bukan. Kita datang pertama tapi jam 11. Sama ayam. Saatil ula jam berapa? Pagi. Ada yang bilang tuh dari subuh udah nongkrong di mana? Atau jam 8 udah datang ke masjid. Datang ke masjid pengen ngapain? Pengen sholat Jumat. Bukan datang ke masjid gelar karpet. Bukan. Kalau begitu mah marbot menang banyak. dapat onta mulu. Bukan. Ya. Tapi datang situ emang pengen sholat Jumat. Bapak sekali yang saya hormati, demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian pagi hari ini. Ya. Kita baru baca sampai pas'au ila zikrillah. Ya, insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan. Sebelumnya mari sama-sama kita tutup pengajian kita dengan membaca doa. Ya. Sebelumnya kita baca surah Al-Fatihah. Bi anallah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna al-ilma wal amal wa yahfazuna minaz zagi waz zalal wa anallah yahfazu alaina al-islam wal iman wa yakhtimu lana bil husna bi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah wa ala alihi wa ashabihi al-kiramil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu anna ya karim ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bi karamatil Fatihah, Allahumma bi jahil Fatihah, Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Ya farijal ham ya kasifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma iftah lana abwabal khair waj'alna min ahlil khair wa inna 'alaihi ya arhamar rahimin. Bifadlika wa judika da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.